Alap-alap Laut Kidul karya Hoping bagian 4G. Selama 5 tahun Aji belajar dengan tekun di bawah bimbingan Ki Tejo Budi. Sang Batara Kala, sang waktu, berlalu cepat sekali tanpa terasa dan kini Lindu Aji telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun. Tubuhnya jangkung tegap, wajahnya tampan manis, sikapnya sederhana dan rendah hati, sama sekali tidak berkesan seorang jagoan, akan tetapi langkahnya seperti seekor harimau dan sepasang matanya yang bersinar lembut itu kadang dapat mencorong penuh wibawa. Ki Tejo Budi kini semakin tua dan sakit-sakitan. Akhirnya dia jatuh sakit dan tidak dapat turun lagi dari atas pembaringannya. Aji merawatnya dengan penuh kebaktian, juga ibunya, Warsiem merawat kakek itu seperti kepada ayah sendiri sehingga Ki Tejo Budi merasa berterima kasih dan terharu sekali. Ketika penyakitnya semakin parah, pada suatu pagi Ki Tejo Budi memanggil Warsiem dan Lindu Aji ke dalam kamarnya. Ibu dan anak itu duduk di tepi pembaringan di mana tubuh yang kurus kering kakek itu rebah dan napasnya tinggal satu-satu. "Nini Warsiem," kata Ki Tejo Budi dengan suara yang lemah dan lirih, namun cukup jelas bagi ibu dan anak itu. "Andika seorang wanita dan ibu yang baik budi. Semoga Gusti Allah memberkahimu. Selama 5 tahun Andika menerima dan menganggap diriku seperti orang tua sendiri. Andika seorang janda dan aku melihat Ki Parto yang telah menjadi duda sejak 3 tahun yang lalu itu seorang yang baik. Dia sahabat baik mendiang suamimu dahulu, dan aku dapat melihat bahwa dia mencintamu dan juga sayang kepada Aji. Kenapa Andika menolak pinangannya? Akan baik sekali kalau Andika dapat menjadi istrinya." "Paman, harap jangan berkata begitu." Warsiem menundukkan muka dan kedua air matanya menjadi basah. Memang, beberapa bulan yang lalu Parto pernah meminangnya. Parto tetangganya itu kini sudah menjadi duda, kematian istrinya 3 tahun yang lalu dan dia tidak mempunyai anak. Ia sendiri seorang janda berusia kurang lebih 38 tahun, masih manis menarik karena sudah 4 kali ia dipinang orang dan selalu ditolaknya dengan halus. Pinangan terakhir datang dari Parto yang juga ditolaknya dan sekarang, dalam keadaan gawat penyakitnya itu, kakek yang sudah dianggapnya sebagai pengganti orang tuanya, menganjurkan ia menikah dengan Parto. "Paman, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, berjanji kepada Kang Un bahwa saya tidak akan menikah lagi. Tidak mungkin saya dapat melayani laki-laki lain, Paman. Kang Un adalah satu-satunya pria yang saya cinta. Ngeri dan tidak dapat saya membayangkan harus berdua saja dengan anakku Aji, Paman." Teringat akan suaminya, Warsiem menyeka air matanya. "Ibu, apa yang dikatakan Eyang Guru tadi benar. Paman Parto itu orangnya amat baik kepada kita, ibu masih muda dan aku sama sekali tidak keberatan kalau ibu menikah dengan Paman Parto. Dia sudah seperti ayahku sendiri dan aku yakin, Bapak tentu juga rela kalau ibu menjadi istri Paman Parto," kata Aji dengan lembut. Dia mengira bahwa penolakan ibunya itu karena merasa rikuh kepadanya. "Aji, cukup, jangan bicara lagi. Sampai mati aku tidak akan menikah lagi. Aku akan setia kepada bapakmu sampai ajal membawaku berkumpul kembali dengan bapakmu. Aku sudah bicara dengan Kang Parto. Ia kuanggap sebagai kakakku sendiri dan ia menerimaku sebagai adiknya. Maafkan saya, Paman. Saya tidak dapat menaati anjuran Paman tadi." Ki Tejo Budi menghela napas panjang. "Demi Tuhan, Andika seorang wanita yang baik dan setia, Nini. Aku kagum dan bangga. Mendiang suamimu sungguh beruntung mempunyai seorang istri sepertimu dan Aji juga berbahagia sekali mempunyai seorang ibu sepertimu. Sudahlah, lupakan anjuranku tadi, keputusanmu itu baik sekali. Aku tadi menganjurkan demikian karena putramu Aji harus pergi mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, Nini, sehingga Andika akan ditinggal seorang diri di sini. Kalau memang sudah seharusnya anakku pergi melaksanakan perintah Paman, saya sanggup hidup seorang diri. Bukankah di sebelah masih ada Kang Parto yang sudah kuanggap sebagai kakak sendiri? Bagus sekali kalau begitu. Sekarang, Aji, dengarkan baik-baik kata-kataku. Ini merupakan pesan terakhir dariku. Eyang, Paman, ibu dan anak itu terkejut. Kalian tenanglah. Aku bersyukur kepada Gusti Allah bahwa pada saat terakhir ini ada kalian berdua yang menungguiku dengan kasih sayang. Dahulu aku juga mempunyai istri, akan tetapi tidak sebaik Nini Warsiem. Aji, aku meninggalkan seorang anak, namanya Sudrajat, panggilannya Ajat.
Dia ikut saudara tunggal guru denganku yang kini menjadi ayah tirinya yang namanya Kitejo Langit dan hidup di Banten tempat asalku. Carilah Ajat dan beritahukan bahwa aku, ayah kandungnya, telah meninggal dunia dengan tenteram dan bahagia.